Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal AKM yang ketiga. Di mana pada video sebelumnya yaitu kita telah membahas soal AKM nomor 1 dan nomor 2. Nah, pada soal ini soal AKM ini terkait dari materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, berikut ada sebuah wacana di mana wacana ini merupakan tentang rumah kos Pak Hudoyo. Mari kita simak wacana berikut. Bisnis rumah kos pada saat ini memang sangat menjanjikan karena untuk membangun tempat tinggal membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga untuk sementara waktu kebanyakan orang menggunakan jasa kos. Rumah kos banyak dijumpai di mana-mana, misalnya di sekitaran kampus atau di kota-kota besar yang menjadi pusat industri di mana terdapat banyak pabrik atau perusahaan berdiri. Di tempat-tempat tersebut biasanya terdapat banyak rumah kos untuk dihuni oleh mahasiswa yang sedang kuliah atau karyawan pabrik. Untuk menambah penghasilan sampingan, Pak Hudoyo membangun sebuah rumah kos yang terdiri dari beberapa kamar untuk disewakan kepada orang yang membutuhkan. Ada 3 tipe kamar yang disewakan, yaitu tipe pertama itu tipe standar, menengah, dan mewah. Dengan biaya sewa per bulan berbeda-beda. Banyak kamar yang disewakan dalam 6 bulan terakhir disajikan pada grafik berikut. Nah, berikut ini ada grafik, di mana grafik ini merupakan banyak kamar yang disewakan selama 6 bulan terakhir. Di sini ada macam-macam tipe, yaitu tipe standar dengan warna merah muda, tipe menengah dengan warna orange, dan tipe mewah dengan warna ungu. Nah, di sini ini adalah banyak kamar, ya, dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Nah, pada bulan Januari itu banyak kamar standar sebanyak 20 kamar. Banyak tipe kamar mewah, tipe kamar menengah dulu. Tipe kamar menengah itu sebanyak 10 kamar. Sedangkan tipe kamar mewah itu sebanyak 5 kamar. Nah, kemudian pada bulan Februari itu tipe kamar standar itu tidak ada yang ditepati. Tipe kamar menengah itu sebanyak 15 dan tipe kamar mewah sebanyak 10. Kemudian pada bulan Maret itu tipe kamar standar sebanyak 10 yang ditempati, tipe kamar menengah sebanyak 15 dan tipe kamar mewah sebanyak 5. Begitupun seterusnya pada bulan April, Mei, Juni. Nah, di sini terdapat tabel terkait besar penghasilan Pak Hudoyo 3 bulan pertama adalah sebagai berikut. Nah, 3 bulan pertama berarti kita ambil dari Januari, Februari, Maret. Berarti penghasilan Pak Hudoyo dari bulan Januari, Februari, Maret. Nah, pada bulan Januari penghasilan Pak Hudoyo itu sebesar 31.500.000, pada bulan Februari sebesar 30 juta, pada bulan Maret sebesar 29.500.000. Nah, dari wacana tersebut dan dari grafik dan tabel tersebut, kita mendapatkan pertanyaan, di mana berdasarkan wacana tersebut, beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Jadi kita harus cari tahu dulu nih si jawaban-jawabannya. Terus, kalau misalkan kita sudah menyelesaikan permasalahan tersebut, kita lihat apakah pernyataan kelima pernyataan ini benar atau salah, ya. Nah, pada pernyataan pertama itu harga sewa kamar jenis standar adalah 700.000. Apakah benar? Pada pernyataan kedua itu harga sewa kamar jenis menengah adalah 1 juta. Pernyataan ketiga, harga sewa kamar jenis mewah adalah 1.600.000. Pernyataan keempat, penghasilan Pak Hudoyo pada bulan Mei adalah 26.600.000. Dan pernyataan kelima yaitu penghasilan Pak Hudoyo pada bulan Juni adalah 27 juta. Nah, di sini ada pembahasannya. Sebelum kita
menentukan pernyataan tersebut benar atau salah, kita harus mencari tahu dulu tentang harga-harga setiap kamarnya, ya. Di sini ada pembahasan. Misalkan kita menggunakan variabel X, Y, Z, di mana variabel X ini untuk melambangkan atau menyatakan, ya, variabel X ini untuk menyatakan harga sewa kamar standar, variabel Y untuk menyatakan harga sewa kamar menengah, dan variabel Z untuk menyatakan harga sewa kamar mewah. Nah, kemudian, ya, dari sini, dari kita sudah menentukan variabel-variabel ini, kita mencari sistem persamaannya. Gimana cara mendapatkan sistem persamaannya? Nah, tadi kan kita dari wacana tersebut kita dapatkan grafik dan tabel penghasilan Pak Hudoyo. Nah, di sini di tabel penghasilan ini ada 3 bulan, ya. Ada 3 bulan, Januari, Februari, dan Maret. Maka untuk sistem persamaannya kita pakai yang 3 bulan ini, di mana yaitu Januari, Februari, Maret. Di mana di Januari itu kamar standar sebanyak 10 yang ditempati, kamar menengah kamar standar sebanyak 20, kamar menengah sebanyak 10, dan kamar mewah sebanyak 5. Ya. Nah, dan penghasilan Pak Hudoyo selama bulan Januari itu yaitu 31.500.000. Nah, dari sini kita ubah ke dalam bentuk persamaan, yaitu di mana kamar standar tadi dinyatakan sebagai X, ya, harga sewa kamar standar itu X. Ingat, standar itu X, Y itu menengah, dan Z itu mewah. Nah, dari grafik ini kita tentuin di mana. Lihat di bulan Januari dulu. Januari standar itu berapa? 20. Jadi kita ditulis di sini 20X. Kemudian kita lihat menengah. Ada nggak menengahnya? Ada, ya, sebesar 10. Maka 10Y ditambah mewah. Mewahnya itu 5. Ditambah 5Z. Sama dengan penghasilan Pak Hudoyo selama bulan Januari, yaitu 31.500.000. Nah, ini di bulan Januari ini kita jadikan sebagai persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya kita ambil dari mana? Ya, dari bulan Februari. Nah, dari bulan Februari kita lihat Februari, apakah ada yang menempati kamar standar? Tidak ada, ya. Nah, jadi kita langsung ke kamar menengah di sini yang warna orange. Ini kamar menengah itu sebanyak berapa? Sebanyak 15, ya. Sebanyak 15. Nah, 15Y ditambah kamar mewah itu sebanyak 10. Maka 15Y, Y di mana Y ini menengah, dan ditambah 10Z, ya, 10 kamar mewah. Maka sama dengan 30 juta. 30 juta dari mana? Dari penghasilan Pak Hudoyo selama bulan Februari. Nah, kemudian persamaan yang ketiga itu kita ambil dari bulan Maret. Nah, ini kan bulan 1 Januari, persamaan 1 Januari, persamaan 2 Februari, dan persamaan ketiga kita ambil dari bulan Maret. Pada bulan Maret, kamar standar yang ditempati yaitu sebanyak 10, berarti di sini tulis 10X, ya. Kemudian pada kamar menengah itu sebanyak berapa? 15. Kita tulis 15Y, ya, karena kamar menengah, ditambah kita lihat yang kamar mewah. Kamar mewah pada bulan Maret sebanyak berapa? Sebanyak 5. Maka di sini kita tulis 5Z. Sama dengan 29.500.000. 29.500.000 itu yaitu penghasilan Pak Hudoyo selama bulan Maret. Nah, jadi kita dapatkan ketiga persamaan ini, ya, yaitu persamaan 1, di mana persamaan 1 yaitu 20X ditambah 10Y ditambah 5Z sama dengan 31.500.000, dan pada persamaan kedua yaitu 15Y ditambah 10Z sama dengan 30 juta, dan persamaan yang ketiga yaitu 10X ditambah 15Y ditambah 5Z sama dengan 29.500. Nah, dari ketiga persamaan ini
Ya, kita ambil yang mempunyai variabel yang sama. Ya, lihat di variabel 1 itu ada, mohon maaf, di persamaan 1 yaitu ada variabel X, Y, dan Z. Sedangkan di persamaan kedua itu cuma ada Y dan Z. Nah, kita lihat persamaan ketiga itu ada variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Maka dari ketiga persamaan ini kita ambil persamaan ke-1 dan persamaan ketiga. Ya, nah ini dari persamaan 1 dan persamaan 3 didapatkan. Nah, kita tulis dulu nih persamaan 1. 20X ditambah 10Y ditambah 5Z sama dengan 31.500.000. Nah, ya dari sini. Nah, ini. Kemudian, kita tulis persamaan ketiga yaitu 10X ditambah 15Y ditambah 5Z sama dengan 29.500.000. Nah, setelah ini, agar kita di sini kita tentukan dulu mau menghilangkan variabel apa. Nah, di sini saya akan menghilangkan variabel X ya. Di sini variabel X-nya 20 dan variabel Y-nya, mohon maaf, variabel X di persamaan ke-1 yaitu 20, di persamaan ketiga yaitu 10. Nah, supaya si variabel X ini sama besarnya ya, sama nominalnya, maka pada persamaan ke-1 itu saya kalikan 1. Pada persamaan kedua saya kalikan 2. Ya, jadi setiap persamaan ini kita kalikan. Nah, 20X dikali 1 hasilnya 20X. Terus 10Y dikali 1 masih tetap kan 10Y. Terus ditambah 5Z dikali 1 tetap kan 5Z. Nah, sama dengan 31.500 dikali 1, yaitu hasilnya tetap 31.500.000. Kemudian, yang persamaan ketiga itu kita kalikan 2, di mana 10X dikali 2 yaitu menjadi 20X, 15Y dikali 2 itu menjadi 30Y, dan 5Z dikali 2 itu menjadi 10Z. Nah, kemudian 29.500.000 dikali 2 itu hasilnya 59 juta. Nah, dari sini kita kurangkan ya, karena kita akan menghilangkan yang variabel X. Maka kita kurangkan biar ininya hasilnya habis. Nah, kita kurangi. Dari sini 10Y dikurangi 30Y hasilnya itu negatif ya. Kalau misalkan di sini positif, di sini kan dikurangi 30Y. Maka mana yang bilangan terbesar, yaitu yang negatif. Maka negatif 20Y. Kemudian 5Z dikurangi 10Z hasilnya negatif 5Z. Maka negatif 20Y dikurangi 5Z sama dengan 31.500.000 dikurangi 59 juta. Hasilnya negatif 27.500.000. Nah, dari sini, dari hasil persamaan 1 dikurangi persamaan 3 ini, itu menjadi persamaan ke-4. Ya. Kemudian, nah, dari persamaan 2 dan 4 kita lihat persamaan 2. Persamaan 2 itu ada variabel apa aja? Variabel Y dan variabel Z. Nah, di persamaan ke-4 juga ada variabel Y dan variabel Z ya. Nah, tadi saya lupa. Tadi pas kita mengeliminasi variabel itu, kita lihat dulu akan mengeliminasi yang mana. Atau tidak, kita lihat dulu nih. Misalnya tadi kan dari persamaan 1 dan 3. Nah, kita lihat di persamaan 2 itu kan cuma ada Y dan Z, berarti dari persamaan 1 dan 3 akan kita hilangkan variabel X. Biar apa? Biar hasilnya itu cuman ada variabel Y dan Z, supaya sesuai dengan persamaan kedua ya. Supaya nanti kita bisa dieliminasi lagi. Nah, di sini di persamaan 2 itu ada Y dan Z, dan persamaan 4 juga ada Y dan Z. Maka dari persamaan 2 dan 4 kita pakai persamaan 2 dan 4. Kenapa? Karena dua-duanya itu ada variabel Y dan Z. Dari
persamaan 2 dan 4 didapatkan. Nah, kita tulis dulu persamaan 2, yaitu 15Y ditambah 10Z sama dengan 30 juta. Yang tadi ya, di persamaan 2 yang pertama. Kemudian, persamaan 4 yang tadi, hasil dari persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Hasilnya itu persamaan 4, yaitu negatif 20Y dikurangi 5Y, sama dengan negatif 27.500.000. Nah, dari sini ya, kita akan menghilangkan variabel apa? Kita pertama, ya supaya gampang dan perhitungannya tidak terlalu banyak, kita akan menghilangkan variabel Z saja. Di mana untuk menghilangkan variabel Z itu yang persamaan kedua yang ini, yang atas itu dikalikan 1, dan yang ini persamaan keempat yang bawahnya itu dikalikan 2 ya, biar si variabel Z-nya ini sama besar. Ini kan 10Z, ini negatif 5Z. Nah, atau enggak ini 5Z ya. Jadi kalau misalkan dikali yang atas dikali 1 berarti ini tetap 10Z. Yang bawah itu dikali 2 berarti ini menjadi 10Z. Itu kan sama ya. Nah, ini persamaan kedua yang ini dikali 1 hasilnya tetap sama, yaitu 15Y ditambah 10Z sama dengan 30 juta. Kemudian persamaan yang keempat yang bawah ini kita kalikan 2. Ya, dikalikan 2 sama seperti tadi, ini dikali 2, ini dikali 2, dan ini juga dikali 2. Hasilnya yaitu negatif 40Y dikurangi 10Z sama dengan negatif 55 juta. Nah, dari sini karena tanda depannya berbeda, ini ditambah, ini dikurang, ya. Kan kita mau menghilangkan yang ini, yang Z ini. Karena tandanya berbeda, maka kita menggunakan tambah di sininya. Kalau misalkan tandanya sama, berarti menggunakan dikurang ya. Kalau misalkan tandanya beda berarti dijumlah, kalau misalkan tandanya kurang tandanya sama berarti dikurang. Nah, kita jumlah 15Y ditambah negatif 40Y berapa? Hasilnya itu negatif 25Y ya. 10Z ditambah negatif 10Z hasilnya itu habis ya, 0 atau habis. Kemudian 30 juta ditambah negatif 55 juta itu hasilnya negatif 25 juta. Maka dari sini itu kita bagi semuanya. Yang ini dibagi 25, ini juga dibagi 25 ya. Kalau misalkan kita ke sini negatif 25 Y sama dengan negatif 20. Nah, ini ya, kita bagi semuanya menjadi dengan 25. Nah, negatif 25 Y sama dengan negatif 25 juta. Nah, kita bagi semuanya, atau kita bisa juga dengan pembagian yang pindah ruas ya. Ini tetap Y sama dengan negatif 25 juta dibagi negatif 25, hasilnya 1 juta. Maka Y itu sama dengan 1 juta. Nah, kita sudah dapatkan Y itu sebesar 1 juta. Y itu apa? Y itu harga sewa kamar menengah ya, sebesar 1 juta. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai Y, kita substitusikan nilai Y sama dengan 1 juta ke persamaan kedua. Persamaan kedua bentuknya kayak gimana? Yang ini nih. Nah, 15Y ditambah 10Z sama dengan 30 juta. Maka kita masukkan 15Y ditambah 10Z sama dengan 30 juta. Kita masukkan Y-nya. Y-nya tadi 1 juta. Berarti 15 dikali 1 juta ditambah 10Z.
ya sama dengan 30 juta. Ini tetap ya. Kemudian 15 kali 1 juta, hasilnya 15 juta. Ditambah 10 Z tetap sama dengan 30 juta. Kemudian 10 Z sama dengan, karena ini kan 15 juta ya, ini 30 juta, maka kita satukan. Jadi 10 Z sama dengan 30 juta dikurangi 15 juta. 10 Z sama dengan 30 juta dikurangi 15 juta, itu hasilnya 15 juta. Maka Z sama dengan, berarti Z-nya aja sama dengan 15 juta dibagi 10. Yang ini, pindah ruas ke sini ya, dibagi 10. Nah, kemudian Z sama dengan 1.500.000. Kalau misalnya dibagi 10, kita tinggal coret aja nolnya 1. Seret ya, ini juga dicoret, jadi hasilnya 1.500.000. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan harga sewa kamar mewah, yaitu sebesar 1.500.000. Tadi yang harga sewa kamar menengah atau Y itu sebesar 1 juta, dan yang Z itu sebesar 1.500.000. Kemudian kita substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan 1. Tadi persamaan 1 itu berbentuk 20X ditambah 10Y ditambah 5Z sama dengan 31.500.000. Nah, kenapa kita harus mensubstitusikan nilai Y dan nilai Z ke persamaan 1? Agar kita mendapatkan nilai X ya, agar kita mendapatkan harga sewa kamar standar. Nah, ini kan masih berbentuk variabel. Kemudian kita masukkan nih variabel Y itu sama dengan 1 juta dan Z sama dengan 1.500.000. Maka 20X karena X yang belum diketahui ditambah 10Y ya. Y-nya berapa? 1 juta, berarti 10 dikali 1 juta. Ditambah 5Z, Z-nya berapa? 1.500.000. Maka ditambah 5 dikali 1.500.000 sama dengan 31.500.000. Kemudian 20X ditambah 10 dikali 1 juta, itu hasilnya 10 juta. Ditambah 5 dikali 1.500.000, itu hasilnya 7.500.000 sama dengan 31.500.000. Nah, kemudian 20X ditambah 10 juta ditambah 7.500.000. Hasilnya itu 17.500.000 sama dengan 31.500.000. Kemudian karena ini X kan nggak ada teman ya, sendiri. Jadi yang 17.500.000 ini kita pindahkan agar dapat menghasilkan nilai X-nya. 20X sama dengan 31.500.000 dikurangi 17.500.000. 20X sama dengan 14 juta ya. 20X sama dengan 14 juta. Kemudian X sama dengan 700.000. 700.000 dapat dari mana, Bu? 700.000 itu dapat dari 14 juta dibagi 20. Hasilnya itu 700.000. Nah, jadi dari perhitungan ini, dari tadi kita sudah melakukan substitusi, eliminasi dan substitusi, kita mendapatkan nilai X atau harga sewa kamar standar itu sebesar 700.000, harga sewa kamar menengah yang Y ini 1 juta, dan harga sewa kamar mewah itu 1.500.000. Nah, dapat kita simpulkan, jadi X atau harga sewa kamar standar sebesar 700.000, Y harga sewa kamar menengah sebesar 1 juta, dan Z harga sewa kamar mewah sebesar 1.500.000. Maka kita lihat pernyataan tadi, 5 pernyataan tadi. Yang pertama, pernyataan pertama itu mengenai harga sewa kamar jenis standar adalah 700.000. Kita lihat harga sewa kamar standar. Nah, berarti yang X ya, kamar standar. Itu 700.000, berarti benar ya. Berarti benar. Nah, di sini ada penjelasannya. Harga sewa kamar jenis standar atau sama dengan X sama dengan 700.000. Nah, pernyataan yang kedua, harga sewa kamar jenis menengah adalah 1 juta. Benar nggak? Kita lihat di sini.
Harga sewa kamar menengah berarti itu Y, ya. Itu Y sama dengan 1 juta, berarti benar. Nah, yang ketiga itu harga sewa kamar jenis mewah adalah 1.600.000. Benar apa enggak? Kita lihat harga sewa kamar mewah. Jenis kamar mewah itu berarti Z ya. Berarti Z itu besarnya 1.500.000. Sedangkan di sini ya, di sini itu harga sewa kamar jenis mewah sebesar 1.600.000. Berarti ini salah. Nah, 3 pernyataan ini sudah terjawab. Kemudian kita ke pernyataan keempat, yaitu penghasilan Pak Hudoyo pada bulan Mei adalah 26.600.000. Apakah benar? Kita lihat grafiknya. Nah, pada bulan Mei itu kamar jenis standar sebanyak berapa? 8. Nih, yang jelasnya di sini. Pada bulan Mei itu sebanyak 8 kamar. 8 kamar standar. Kemudian menengahnya berapa? Menengahnya 12. Ya. Pada bulan Mei kamar standar itu sebanyak 8. Kemudian pada kamar menengah itu sebanyak 12 kamar. Kemudian pada kamar mewah itu sebanyak berapa? 6. Kamar mewah 6 ya. Kamar standar 8, kamar menengah 12, kamar mewah 6. Ingat-ingat. Nah, kita kembali ke soalnya. Nah, diketahui 8 kamar standar tadi ya, kamar standar 8, kamar menengah sebanyak 12 dan kamar mewah sebanyak 6. Maka kamar standar itu standar tadi apa? Standar tadi lambang variabelnya X, berarti 8X. Kemudian 12 kamar menengah itu 12Y, kemudian 6 kamar mewah itu 6Z. Nah, berarti penghasilan pada bulan Mei Pak Hudoyo itu sebesar berapa? Kita hitung dulu ya. Sama dengan 8X yang standar ditambah 12Y ditambah 6Z. Nah, yang ketiga variabel ini kita tambahkan agar mendapatkan hasilnya. Nah, kemudian sama dengan 8 dikali X tadi berapa? X itu 700.000. Ditambah 12 dikali Y itu berapa? 1 juta ya yang tadi. Ditambah 6 dikali Z. Z-nya itu berapa? 1.500.000. Kemudian kita jumlahkan. 8 kali 700.000 hasilnya 5.600.000. Ditambah 12 kali 1 juta itu 12 juta. Ditambah 6 dikali 1.500.000 hasilnya 9 juta. Nah, dari sini kita jumlahkan semua, yaitu totalnya 26.600.000. Jadi, penghasilan pada bulan Mei Pak Hudoyo itu sebesar 26.600.000. Ya, itu kan sama, berarti benar. Nah, kemudian pada bulan Juni, penghasilan Pak Hudoyo pada bulan Juni adalah 27 juta. Benar tidak? Kita ketahui dulu ya. Diketahui di grafik yang tadi itu kita dapatkan 6 kamar standar ya, sama dengan 6X karena standar itu variabel X. 8 kamar menengah yaitu 8Y dan 10 kamar mewah sama dengan 10Z. Nah, penghasilan pada bulan Juni itu sama dengan 6X ditambah 8Y ditambah 10Z. Caranya sama kayak tadi, kayak yang nomor 4 ya. Kemudian 6 dikali 700.000. 700.000 itu dapat dari X. Kemudian 8Y, 8 dikali 1 juta ditambah 10Z. 10 dikali 1.500.000. Maka kita jumlahkan 6 dikali 700.000 hasilnya 4.200.000. Kemudian ditambah 8 juta ditambah 15 juta. Itu hasil keseluruhan, yaitu
27.200.000. Maka ini jadi penghasilan Pak Hudoyo selama bulan Juni itu sebesar 27.200.000. Maka pernyataan kelima yaitu benar. Ya. Kemudian nah, di sini kita sudah mendapatkan penghasilan Pak Hudoyo pada bulan Juni sebesar 27.200.000. Ya. Sekian pembahasan soal AKM nomor 3 ya di video kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh semuanya, dapat dipahami oleh semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau penjelasan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.